Banyak nih teman-teman PMI yang chat aku bilang kalau mereka sekarang sudah bisa PTTM. Nah, info untuk teman-teman yang lama ataupun baru di Taiwan dan mau PTTM ya. Sebenarnya syarat PTTM itu gampang. Kalau kamu PRT minimal itu gaji 24.000, kalau kamu pabrik itu minimal atau formal ya kayak panti itu minimal gaji 29.000. Jadi sebenarnya untuk syarat gaji itu gampang banget. Nah, yang paling jadi masalah itu biasanya adalah biaya. Siapa sih yang bayar kalau kita PTTM? Nah, kalau misalnya kamu atau majikan bisa ngurus PTTM sendiri, itu sebenarnya bayarnya murah, hanya 300 NT. Jadi hanya biaya untuk pendaftaran PTTM aja. Tapi memang kamu dan majikan harus urus semuanya sendiri. Nah, kalau misalnya kalian nggak bisa ngurus, boleh nggak sih minta tolong agensi? Boleh. Dan apakah bayar? Tentu. Karena menurut peraturan Taiwan itu boleh, agensi boleh mengajukan biaya untuk biaya layanan, biaya konsultasi, dan totalnya itu maksimal tidak boleh melebihi 1 kali gaji. Jadi contohnya, kalau gaji kalian itu untuk PTTM dilaporkan 26.000, maka biaya yang diminta oleh agensi itu maksimal 26.000. 1 kali, terserah mau yang bayar majikan atau yang bayar kalian ya. Jadi bukan majikan bayar 26, kalian bayar 26. Enggak, tapi maksimal 26.000. Nah, apakah bisa kurang dari itu? Bisa, tergantung agensi kalian mintanya berapa. Tapi maksimal sesuai dengan peraturan itu adalah sebesar 1 kali gaji kalian yang didaftarkan untuk PTTM. Nah, jadi buat teman-teman yang mau PTTM, sebelum kalian PTTM, kalian tanya dulu sama majikan nih, siapa yang mau ngurus, dan kalian perlu persyaratannya apa aja. Aku juga pernah share, untuk teman-teman yang gajinya itu 24.000, itu butuh sertifikat bahasa dan juga pelatihan Depnaker. Kalau gaji kalian di atas 26.000, itu nggak perlu sertifikat bahasa. Biasanya hanya diminta pelatihan dari Depnaker aja. Nah, kalau pabrik itu memang harus ada sertifikat pelatihan khusus dari pabrik atau dari panti kalian. Jadi buat teman-teman yang PTTM sekarang udah gampang banget karena memang Taiwan semakin tahun mereka memudahkan para PMI untuk bisa PTTM. Yang penting teman-teman yang mau PTTM, jangan lupa yang pertama, bahasa kalian itu harus diperbaiki. Artinya, belajar bahasa Mandarin. Jangan males. Minimal kalian bisa dengar dan bisa ngomong. Karena kalau kalian sudah PTTM, 5 tahun kalian udah PTTM, setelah itu kan bisa IPRC. Kalau kalian sudah IPRC, kalian bisa kerja di mana aja. Dan kalau kalian bisa bahasa Mandarin, kemungkinan kalian untuk dapat pekerjaan yang lebih baik itu akan lebih banyak. Jadi teman-teman yang sekarang masih baru datang ke Taiwan nih, atau baru 1 tahun, 2 tahun, mulailah belajar bahasa Mandarin. Apalagi banyak kan yang ngajarin bahasa Mandarin online, dari TikTok, dari YouTube. Belajarlah. Setiap hari hafalin 10 kosakata. Dan yang penting harus berani ngomong dan harus berani untuk ngomong langsung dengan orang Taiwan. Jangan malu. Dibilang belepotan nggak apa-apa, karena kan bahasa Mandarin bukan bahasa kita. Jadi teman-teman yang sekarang di Taiwan dan ingin lama di Taiwan, belajarlah bahasa Mandarin karena kemungkinan ke depannya bisa jadi PMI juga boleh kerja di sektor perhotelan atau sektor hospitality. Ya, jadi kalian juga bisa kerja di bidang-bidang yang lain. Nah, buat teman-teman yang mau proses PTTM, tanyain ke majikan dan juga agennya, apakah kalian bisa dan apa aja syaratnya. Nanti kalian tinggal ikutin aja deh syaratnya apa. Semangat ya, semoga PTTM-nya lancar dan bisa lama di Taiwan, tentunya cuan-cien ya, kumpulin uang dan nanti bisa kembali lagi ke Indonesia untuk usaha sendiri. Jadi nggak perlu balik-balik lagi ke Taiwan untuk kerja jadi PMI.